Hello everyone. In this video, we are going to learn about past perfect tense. What is past perfect tense? Past perfect tense is a tenses that indicate an action was completed, finished, or perfected at some point in the past before something else happened. Atau dengan kata lain, past perfect tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian atau peristiwa yang lain yang terjadi juga di masa lampau. Please look at the timeline. Di sini kita memiliki simple past, kemudian ada past perfect. Simple past perfect ini lebih lampau dari simple past. Jadi, posisinya past perfect ini dia muncul sebelum simple past. How to make past perfect sentence? You can follow the formula here. For positive or affirmative sentence, the formula is subject, had, past participle, and then object. For negative statements, subject, had not or hadn't, past participle, object. And for interrogative sentence, had, and then subject, and then past participle, and then object. If you will confused, what is past participle? Past participle is known as verb 3 atau past participle itu biasa kita sebut dengan verb 3 atau verb 3. Time signals of past perfect atau sinyal waktu untuk past perfect, you can use some conjunctions before, after, until, as soon as, and also when. But you have to remember the structure. Jadi teman-teman harus ingat strukturnya. Dilihat dari ilustrasinya di sini, past perfect itu terjadi lebih dulu dari simple past. Jadi past perfect ini adalah versi masa lampau dari simple past tense, jadi lebih lampau lagi dari past tense. Maka ketika menggunakan before, past perfect itu muncul terlebih dahulu. Jadi past perfect and then before baru diikuti oleh past. Kalau kita balik, before-nya kita taruh di depan, maka jadinya before past, kemudian baru past perfect. Pokoknya setelah before itu pasti past. Sedangkan ketika teman-teman menggunakan konjungsi after, runtutannya adalah past tense dulu, after, baru past perfect. Karena logikanya setelah, jadi past tense setelah, kemudian past perfect gitu ya. Karena past perfect itu lebih lampau. Kemudian until itu past tense dulu, until, and then baru past perfect. As soon as itu juga sama. Kemudian untuk past when itu past perfect, when, kemudian baru diikuti oleh past. The usage of past perfect tense to describe an action finished before another past action, atau untuk mendeskripsikan atau menggambarkan satu kejadian yang telah selesai dilakukan pada waktu lampau
sebelum kejadian lainnya di waktu lampau. Next, to describe an action that happened before a specific time in the past, atau untuk menggambarkan satu kejadian atau peristiwa yang terjadi sebelum satu waktu yang spesifik pada waktu lampau. Next, to describe a duration of a completed action, atau untuk menggambarkan durasi kejadian yang secara utuh. Next, it also can be used for reported speech, atau past perfect ini juga bisa digunakan untuk reported speech atau kalimat langsung. Okay, this is the example of past perfect that used to describe an action finished before another past action, atau past perfect yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian yang telah selesai dilakukan sebelum kejadian yang lainnya pada waktu lampau. For examples, the meeting had already started by the time I arrived. Meeting atau pertemuan atau rapatnya telah selesai pada saat saya datang. Teman-teman silakan lihat ilustrasinya seperti ini. Oke, had already started. Ini yang warna merah ya. Rapatnya dimulai pada jam 8, maka kegiatan itu sudah dimulai tadi gitu ya. Kemudian pada saat dia datang, di sini contohnya dia datang pada saat jam 8.15. Jadi ada satu kejadian yang telah selesai, pembukaan meetingnya tadi ya. Pembukaan meetingnya tadi jam 8 itu sudah selesai, kemudian dia baru datang. Jadi ada kegiatan yang baru selesai dilakukan, kemudian ada kegiatan lain yang menyusul. Atau kalau masih bingung, saya berikan contoh lagi. I had eaten the dinner before she came to my house. Saya telah selesai makan malam sebelum dia datang ke rumah. I had eaten the dinner. Kita analogikan, kita ilustrasikan, saya makan pukul 8 dan saya sudah selesai makan pada saat pukul 8. Sebelum seorang perempuan datang ke rumah saya, she came to my house. Jadi saya makan pukul 8, kemudian pukul 8.15-nya ada orang datang ke rumah saya. Maka ada kejadian yang telah selesai saya lakukan, kemudian ada kejadian yang lain. Dan dua kejadian ini semuanya sama-sama terjadi di masa lampau. Next is to describe an action that happened before a specific time in the past. Jadi untuk menggambarkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum pada waktu tertentu, specific time, pada masa lampau. For example, I had already spoken to Jack when I came here. Strukturnya sama, menggunakan past perfect, kemudian diikuti oleh past, tapi konjungsi yang digunakan di sini adalah when. Oke, kita lihat ilustrasinya. Di sini ada I spoke to Jack. Saya bicara pada Jack, kemudian saya datang ke sini. Jadi ada dua kejadian di sini ya. Saya bicara pada Jack ketika saya datang di sini. Jadi dua kejadian yang hampir bersamaan terjadi pada waktu tertentu. Ketika saya datang, saya bicara pada Jack. Gitu. The another examples, please look at the timeline here. When she arrived at the party, Paul had already left. Ini pernyataannya hanya dibalik saja, di mana kata when sebagai konjungsi itu kita taruh di depan. Jadi setelah when itu tetap diikuti oleh past tense, dan yang lainnya adalah past perfect. Kalau yang tak sebelumnya adalah past perfect, when, and then past tense. Jadi intinya setelah when itu pasti diikuti oleh past tense. Ilustrasinya seperti berikut, silakan teman-teman perhatikan.
Paul had already left. Kemudian when she arrived at the party. Jadi kejadiannya adalah Paul ini sudah pergi duluan, baru kemudian si Sarah ini datang. You have to remember bahwa past perfect is the past of the past. Jadi past perfect ini adalah bentuk masa lampau dari past tense lagi. Jadi past perfect ini lebih lampau dari masa lampau. It's the past of past gitu ya. Next, to talk about duration of a completed action. Jadi untuk menyatakan durasi waktu tentang peristiwa yang telah selesai dilakukan. For example, they had been married for 3 years when they divorced. Mereka sudah menikah selama 3 tahun ketika mereka bercerai. Jadi ada durasi waktu. Durasinya tahu dari mana? Dari kata-kata for 3 years. Jadi for 3 years itu menunjukkan durasi. Oke. This is the illustration. Jadi they had been married. Mereka sudah menikah selama 3 tahun. Jadi sudah 3 tahun berjalan. Kemudian ketika mereka bercerai, jadi pada saat mereka bercerai itu mereka tepat 3 tahun pernikahan. Jadi durasi ya, untuk menyatakan durasi. Next, to talk about reported speech. Reported speech ini adalah kalimat langsung. For example, Jenny told me she had met the president of Mars. Jenny berkata padaku bahwa dia telah bertemu presiden dari planet Mars. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Satu orang yang nggak ada teman ngobrolnya ini adalah terjadi di masa lampau. I met the president of Mars. Saya ketemu presiden planet Mars. Kemudian pada masa sekarang, si temennya ini ngomong, yeah, she said she met the president of Mars. Ya, dia bilang dia ketemu sama presiden dari Mars. Jadi untuk reported speech atau kalimat langsung. Okay, now we try to analyze the kind of questions below. Complete the sentences with past simple or past perfect of the verbs in the brackets. Jadi lengkapi kalimat apakah menggunakan simple past atau past perfect berdasarkan pada verbs yang ada di dalam tanda kurung. For example, number 1. My aunt flew to Paris last year. She blank in the brackets never or go on the plane before that. Dari kalimat ini kita sudah tahu bahwa kalimat ini adalah past simple. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari kata last year. Jadi my aunt flew to Paris last year itu sudah menandakan bahwa tenses ini adalah simple past. Tapi teman-teman jangan terkecoh karena pada kalimat kedua ada kata before that. Before that, sebelumnya. Maka dari sini kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ini pada kalimat kedua itu adalah past perfect. Maka jawabannya adalah had never gone. Next, number 2. We didn't need to queue because my wife blank already or buy the tickets. Kita tidak perlu antri karena istri saya dalam kurung sudah atau membeli the ticket. Maka jawabannya gampang, tinggal had already bought. Next, number 3. The thieves had already spent the money when the police blank them.
Di sini, teman-teman perhatikan sudah ada kata had already spent. Berarti ini kejadiannya sudah past perfect. Had, kemudian spent itu sudah past perfect. Kemudian ada konjungsi when. Konjungsi when itu diikuti oleh past tense atau verb 2. Maka catch itu menjadi caught. Next, number 4. Helen split up with John before she met Paul. Konjungsi yang jelas kita lihat di sini adalah kata before she met. Setelah before itu adalah past. Maka sebelum before itu pasti past perfect. Nanti teman-teman silakan lihat kembali rumusnya. Berarti split up ini menjadi had split up. Jadi split itu bentuk ketiganya masih tetap ya, split. Number 5. We know her address because she blah 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 tell us. Oke. Berarti di sini kalimat pertama adalah knew. Kenapa bisa begitu? Karena ini untuk menunjukkan sebab akibat. Kalau sebab akibat, maka penyebabnya itu harus diucapkan lebih dahulu. Atau penyebabnya itu berarti past perfect. Kita tahu alamatnya karena dia memberitahu kita. Logikanya adalah kita bisa tahu karena sebelumnya ada yang memberitahu kita tentang alamatnya. Maka penyebabnya di sini memakai past perfect. Jadilah had told. Okay, sampai sini. If you have any questions, please ask me. Now, please try to answer the 5 numbers again.